Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kasus kali ini mengkisahkan pernikahan pasangan India yang tinggal di Inggris dan harus berakhir secara menyedihkan. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Kiran was full of life, with a vibrant personality, a loving, caring mother with a very thoughtful daughter, sister and aunt. Her friendly and charismatic nature meant she had many friends. She was simply beautiful and loved having photographs taken. She was the backbone of the family, very kind, generous and angelic. We as a family cannot even begin to describe the loss and emptiness in our heart. Her perpetual smile will be missed every day of our lives by everyone who knew her. Kiran had lots of dreams and aspirations, which were untimely taken away by this demonic act. Life without her will never be the same. Kiran Daudia yang berusia 46 tahun tinggal di kota Leicester, Inggris. Dan dia masih tinggal serumah dengan mantan suaminya yang bernama Ashwin yang berusia 51 tahun. Mereka dulunya menikah karena dijodohkan saat masih tinggal di India pada tahun 1988. Dan dari pernikahan itu, mereka mendapatkan 2 orang putra yang mereka beri nama Vivek dan Shivam. Vivek tinggal dan bekerja di kota Sheffield, sedangkan Shivam masih tinggal bersama dengan ibunya karena masih bersekolah. Di tahun 2014, karena banyaknya masalah yang timbul dalam pernikahan, pasangan ini memutuskan untuk bercerai. Mereka setuju untuk tetap tinggal bersama, sementara mereka akan menjual rumah itu. Dan setelahnya mereka sudah berencana akan melanjutkan hidup mereka secara terpisah. Kiran telah bekerja di call center selama 17 tahun. Putranya mengatakan kalau ibunya itu menganggap tempat kerjanya bagaikan rumah kedua dan rekan kerjanya di sana bagaikan keluarga. Sedangkan Ashwin bekerja dengan jam kerja yang panjang mengoperasikan mesin di sebuah pabrik. Kiran digambarkan sebagai wanita yang sangat cerdas, ramah dan mencintai dunia fashion dan juga make up. Anak-anaknya mengingat ibunya sebagai sosok yang perhatian dan juga lembut yang menjadi tulang punggung keluarga. Beberapa tahun setelah Kiran dan Ashwin berpisah, saudara perempuan Kiran menawarkan untuk membeli rumah mereka. Dan setelah beberapa bulan mengurus dokumen, hari untuk pindah rumah telah ditetapkan. Rencananya Kiran akan tinggal lebih lama dan Ashwin akan pindah pada tanggal 16 Januari 2017. Di pagi hari di tanggal 16 Januari itu, Shivam bangun pagi untuk bersiap-siap ke sekolah. Dia biasanya akan makan pagi bersama ibunya, tetapi di pagi hari itu rumah terasa kosong. Rupanya ibunya sudah berangkat kerja terlebih dahulu. Kiran sempat pulang ke rumah di siang hari, namun saat Shivam kembali dari sekolah, dia terkejut mengetahui kalau ibunya masih tidak ada di rumah. Karena masih musim dingin, hari dengan cepat menjadi gelap dan keluarga pun mulai merasa khawatir. Esok harinya, itu seharusnya hari ulang tahun Kiran, dan rencananya mereka akan merayakannya bersama. Namun saat itu Kiran bahkan tidak diketahui keberadaannya. Shivam mencoba satu aplikasi yang bisa digunakan untuk melacak ponsel ibunya. Yang ternyata ponsel itu terlacak berada di Jalan Mayfield sekitar 5 menit jalan kaki dari rumah mereka. Namun sesampai di sana, Shivam tidak menemukan apa-apa. Keluarga merasa mereka harus segera melaporkan hilangnya Kiran ke polisi. Polisi pun segera melakukan penyelidikan di keesokan harinya, tetapi sebelum penyelidikan itu benar-benar dimulai, pada pukul 9 pagi mereka menerima telepon lagi dari penduduk di Jalan Cromer Street. Orang itu mengatakan kalau ada satu koper besar yang tiba-tiba berada di sana sejak kemarin malam. Koper itu sangat berat dan saat diintip isinya ternyata berisi tubuh seorang wanita. Dengan laporan hilang yang masuk, tak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi tubuh itu yang adalah Kiran Daudia. Di atas kepala Kiran diletakkan sebuah tong sampah, tangan dan kakinya diikat dengan kabel tie, dan beberapa sarung tangan lateks ditemukan di dalam koper dan segera dikirim untuk pengujian. Kiran mengalami luka memar dan goresan di wajah, kepala, batang tubuh, dan juga lengannya.
Ahli patologi juga mendapati bekas jeratan yang sangat jelas dan kotak suaranya pecah. Polisi meminta Vivek untuk datang segera mengidentifikasi ibunya. Dan setelahnya mereka duduk bersama sambil mendengarkan Vivek dan Shivam berbagi cerita tentang ibu mereka yang akhirnya mengarahkan penyelidikan ke satu arah, dan dalam sehari kebenaran mengerikan tentang kasus ini terungkap. Keluarga Kiran mengatakan di bulan Januari saat Ashwin diminta untuk segera keluar dari rumah, dia menolak untuk berkemas atau berusaha mencari tempat tinggal baru. Vivek dan Shivam mengatakan sejak mereka kecil, mereka sering mengalami kekerasan dari ayah mereka. Dan ketika Vivek remaja, ayahnya pernah mencoba mengenai dirinya dengan setrika dan sering memukul mereka dengan barang-barang di sekitar rumah mereka. Ashwin ternyata juga sering menyakiti Kiran secara fisik dan melontarkan caci maki terhadapnya. Tahun-tahun berlalu dan pelecehan menjadi lebih buruk. Dan di setiap pertengkaran, kedua anak mereka berusaha menengahi dalam upaya untuk melindungi ibu mereka. Ashwin berhenti memberikan uang untuk membayar tagihan sehingga Kiran harus bekerja lebih keras. Dia juga mulai minum-minum hingga mabuk yang menambah masalah dalam rumah tangga. Fakta bahwa Kiran masih diizinkan untuk tinggal di rumah itu sedangkan dirinya tidak, itu menjadi penyebab pertengkaran mereka. Dan Ashwin sering kehilangan kesabaran terhadap Kiran. Kiran juga baru-baru ini mendaftar di aplikasi kencan dan memberitahu semua orang kalau dia sudah bercerai. Dan sesudah mendaftar, Shivam mengingat ibunya berkata kepada dirinya sambil tertawa, bagaimana kalau ayahmu sampai membunuh ibu. Polisi menjadi semakin yakin kalau Ashwin memiliki motif dan kebencian yang kuat terhadap Kiran untuk membunuhnya. Penemuan tubuh Kiran yang dekat dengan rumahnya membuat pekerjaan polisi menjadi lebih mudah dengan hanya melihat kamera CCTV di sepanjang jalan. Rekaman CCTV di tanggal 16 Januari di pukul 6:19 di malam hari menunjukkan beberapa rekaman yang mengerikan. Koper yang berisi tubuh Kiran terlihat diseret melalui jalan. Dan meskipun pelaku berusaha untuk menyembunyikan wajahnya, polisi menemukan bahwa orang itu adalah Ashwin. 2 hari sejak Kiran ditemukan, Ashwin ditahan dan polisi mulai dengan cepat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di hari itu saat Kiran pulang ke rumah di siang hari, terjadi pertengkaran antara dirinya dan Ashwin. Ashwin mengatakan kalau Kiran mulai meneriakinya karena melihat dia masih belum mengemasi barang-barangnya. Pertengkaran itu mulai mengarah ke fisik dan Ashwin mengatakan dia menjadi kehilangan kendali. Dia kemudian memukul kepala Kiran beberapa kali sebelum mencekiknya dengan sialnya sendiri. Setelahnya dia memasukkan tubuh Kiran ke dalam koper dan menyeretnya keluar. Ashwin membuang ponselnya Kiran yang kemudian ditemukan di atap di sebuah toko di dekat rumahnya. Dia juga memasukkan semua bahan pembersih dan pakaiannya yang berdarah dalam koper lain yang tidak pernah ditemukan. Setelah Ashwin didakwa, hasil pengujian DNA dari sarung tangan lateks kembali dan hasilnya cocok dengan DNA-nya Ashwin. Hampir setahun sejak kematian Kiran, persidangan Ashwin dimulai di Leicester Crown Court. Vivek dan Shivam sama-sama bersaksi menggambarkan rumah mereka yang tidak pernah bahagia dan dipenuhi amarah yang disebabkan ayah mereka sendiri. Jaksa penuntut mengatakan bahwa semua bukti CCTV, bukti DNA, dan adanya riwayat kekerasan membuat tuduhan terhadap Ashwin menjadi jelas. Namun tim pembela mengklaim kalau Ashwin hanya melakukan pembelaan diri saja karena dia dibuli oleh anggota keluarga lainnya termasuk anak-anaknya. Setelah beberapa jam berdeliberasi, juri memutuskan Ashwin bersalah atas pembunuhan dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan waktu minimal 18 tahun di penjara. Hakim mengatakan kalau Ashwin tidak terlalu pintar dalam menutupi jejaknya. Hakim juga memuji Vivek dan Shivam, menyebut mereka pria muda yang baik yang akan dibanggakan oleh setiap orang tua. Dalam kalimat penutupnya, Vivek mengatakan kalau dia sadar ibunya tidak akan pernah kembali. Namun setiap pagi dia masih mengirimkan pesan teks untuk mengucapkan selamat pagi kepada ibunya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Lanjutnya dia mengatakan kalau itu satu-satunya hal normal yang masih dia miliki saat ini. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!